البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matanya Al-Ushulus Tsalatsah. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil berkaitan bahwasanya semua ibadah, semua bentuk peribadahan hanya disembahkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian menyeru, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala itu dengan seorang pun. Jangan sampai kalian menyerahkan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada yang lainnya. Jangan. Murnikanlah ibadah kalian, murnikanlah amalan-amalan kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang menyerahkan sedikit daripada ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah musyrikun kafir. Musyrik dengan syirik akbar. Kafir kenapa? Dikarenakan dia mengingkari bahwasanya adanya seseorang atau adanya sesembahan yang lain yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Na'udzubillah. Jadi orang tersebut adalah musyrikun kafir, musyrik dengan syirik akbar. Kenapa? Dikarenakan dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Syirik, musyrikun kafir. Kenapa kafir? Dikarenakan dia menolak, menentang atau dia mengingkari hak Allah Subhanahu wa taala. Keberhakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia memalingkan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah taala. Meyakini bahwasanya itu adalah berhak untuk diibadahi. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi ucapan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, di dalam ucapan masajid sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya al-masajid diinginkan dengannya dua perkara. Imma masjid yang ma'ruf, itu masjid bangunan yang atau sebuah tempat yang di situ dilakukan sebuah ibadah, salat dan semisalnya, tempat-tempat untuk berbuat ketaatan dan juga ibadah, itu masjid. Nah, seperti itu juga bermakna yang benar. Kemudian juga memiliki makna yang kedua. Al-masajid, makna yang kedua adalah apa? A'dha'us sujud, yaitu anggota badan yang digunakan untuk sujud. Seperti itu. Dalilnya adalah sebagaimana kisah seorang badui yang masuk ke dalam masjid. Dalil yang menunjukkan bahwasannya masjid itu adalah tempat untuk ibadah. Adalah hadis kisah yaitu seorang badui yang masuk dalam masjid, kemudian dia kencing. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai selesai kencingnya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasannya masjid ini tidaklah dibangun. Inna hadzal masjid la yasluh li syai'in min dzalik. Sesungguhnya masjid ini tidak sepantasnya untuk hal tersebut. Wa innama bunyal masjid li dzikrillahi walis shalah. Dan hanya saja masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah taala dan untuk salat. Itu makna masjid yang maknanya apa? Yang maknanya adalah tempat untuk ibadah, tempat untuk berbuat taat. Kemudian masjid yang kedua dengan makna anggota badan yang digunakan untuk apa? Untuk sujud. Anggota-anggota sujud, maka tidak boleh kita serahkan anggota atau bagian-bagian badan yang kita serahkan untuk sujud, tidak boleh serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan yang kita gunakan sujud tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabhah
wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Aku diperintahkan untuk sujud kepada dengan 7 anggota badan. Al jabhah itu dahi atau kening, kemudian apa? Wal yadain kedua telapak tangan, wa rukbatain kedua lutut, kemudian wa atraful qadamain dan kedua ujung kaki. 7 itu anggota. Menunjukkan bahwasannya anggota-anggota sujud yaitu kening atau juga kedua telapak tangan, kedua lututnya, kemudian juga ujung kakinya. Ketika orang itu bersujud, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Maka janganlah kalian menyeru, berdoa bersama Allah taala itu dengan seorang pun. Di dalam ilmu usul, ahadan ini adalah nakirah sebagaimana telah kita lewati. Wan nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Sekarang kalau lafaz nakirah ahadun contohnya. Di sini ahadan dalam bentuk didahului oleh nahi larangan, fala tad'u. Maka janganlah kalian menyeru, janganlah kalian berdoa. Ini larangan. Ini menunjukkan faedahnya umum, memberikan faedah umum. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan maknanya. Fala tad'u ma'a ayyi syai'in aw ayyi ahadin. Jangan kalian menyeru berdoa kepada seorang pun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak kepada malaikat yang terdekat, tidak pula kepada nabi yang diutus. Semuanya tidak boleh. Bahkan berikutnya beliau menyebutkan faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang menyerahkan sedikit peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrikun kafir. Musyrik karena dia menyerahkan ibadah untuk Allah taala dan untuk yang lainnya, atau memurnikan diserahkan ibadah itu kepada yang selain Allah taala. Kafirun, kenapa? Dikarenakan dia ingkar terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan wad daliluhu qaulu ta'ala, dan dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, dalilnya juga bahwasannya ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang menyeru berdoa bersama Allah Ta'ala itu ilah yang lain, berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lainnya, meminta kepada Allah juga meminta kepada yang lainnya, la burhana lahu bih, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki bukti dengannya, dengan perbuatan tersebut tidak memiliki bukti, tidak memiliki burhan. Memang seperti itu keadaannya. Memang seperti itu keadaannya, tidak memiliki bukti, tidak memiliki hujjah. Maknanya apa? Maknanya ini adalah sifatun kasyifah, sifat yang menjelaskan, bukan maknanya kita ambil mafhumnya lawannya, tidak. Kenapa? Kalau kita ambil seperti itu maknanya rusak. Berarti kalau seandainya punya burhan, punya bukti, boleh kita menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya apa? Maknanya adalah barang siapa yang menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan yang lainnya, la burhana lahu bih, dalam keadaan memang benar-benar tidak memiliki bukti. Memang orang tersebut benar-benar tidak memiliki bukti, tidak memiliki hujjah tentang perbuatan tersebut, dan memang nggak ada buktinya gitu loh. Bukan maknanya terus kalau ada buktinya boleh. Bukan maknanya kalau ternyata punya hujjah boleh, memang enggak punya hujjah, memang enggak punya hujjah. Kemudian apa? Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungan dia, perbuatan dia tadi menyekutukan Allah Ta'ala itu di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun. Dalil nas, sesungguhnya tidaklah orang kafir itu tidak beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Berarti apa? Dihukumnya kafir orang yang menyeru beribadah kepada selain Allah Ta'ala, beribadah bersama Allah Ta'ala, kemudian bersama yang lainnya juga dicampur baurkan seperti itu. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, atau sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka sampai ke tingkatan kekufuran. Jadi dia dihisab, la falaha ma'ahu, dihisab, diperhitungkan, dan tidak ada keberuntungan bersamanya. Kemudian la yuflihul kafirun, sungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Dinafikan, wa nafyul falah, dinafikan keberuntungan ini, menunjukkan kebinasaan dia, dan dia termasuk penduduk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi ayat yang terakhir ini yang beliau sebutkan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang menyeru bersama Allah taala itu ilah yang lain, la burhana lahu bihi, yang mana tidak ada bukti, tidak hujjah terhadap perbuatannya itu, fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, maka sesungguhnya perbuatan dia nanti perhitungannya di sisi Rabb Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keberuntungan baginya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Barang siapa yang menyeru, berdoa, meminta bersama Allah taala, kemudian yang lainnya juga meminta kepada Allah taala, meminta pada yang lainnya juga, maka musyrikun kafir, musyrik kafir. Nah, dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti yang kuat, dan memang enggak ada bukti bagi mereka. Dan memang tidak ada hujjah bagi mereka. Kenapa? Karena enggak ada di muka bumi ini yang setanding, sepadan dengan Allah Ta'ala sehingga bisa memberikan seperti Allah Ta'ala memberi. Tidak ada. Nah, sehingga ucapan la burhana lahu bih, ucapan la burhana lahu bihi ini karena memang benar-benar mencocoki kenyataan. Apa kenyataannya? Kenyataannya memang benar-benar tidak ada yang apa? Yang bisa menyeru kepada Allah Ta'ala dalam keadaan memiliki burhan. Enggak ada. Semuanya tidak memiliki burhan, tidak memiliki bukti bahwasanya yang diseru bersama Allah Ta'ala atau yang diseru itu selain Allah Ta'ala itu bisa memberikan rezeki, bisa memberikan manfaat, tidak ada buktinya. Itu maknanya. Jadi khulasahnya, intinya bahwasanya dua ayat yang beliau sampaikan di sini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Kemudian juga ayat yang berikutnya, wa may yad'u ma'allahi lan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Naam, fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dua ayat mulia ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka dia musyrikun kafir. Musyrikun karena berbuat syirik, menduakan, menggandakan Allah Ta'ala di dalam beribadah. Kafir karena dia mengingkari keberhakan ibadah. Nah, kemudian diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.